Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya ya guys ya. Ini adalah video analisa untuk gold atau XAU USD hari ini, hari Jumat tanggal 24 Oktober tahun 2025 ya guys. Jadi ini adalah hari terakhir di week ini dan ya minggu depan itu week terakhir di bulan ini. Jadi candle monthly itu akan close ya guys ya. Nanti akan kita mencoba lihat karena sudah sejak berbulan-bulan ya candle monthly ini nggak pernah close merah guys. Ya kalau kalian perhatikan udah 3 bulan lebih, ya 3 bulan lah. 3 bulan ini kalau candle yang bulan ini udah hampir pasti dia close-nya hijau ya guys ya. Ya kalau seperti itu ya berarti masih ada kemungkinan akan naik lagi karena ya di sini langsung aja kita coba analisa sedikit ya guys ya. Biasanya history itu apa ya, akan terulang kembali gitu guys, histori sebelumnya. Jadi misalnya di area sini ketika trennya ini naik besar, ini ada satu candle, 1 2 3 baru merah, terus 1 2 3 4 baru merah lagi 2, dan ini 1 2 3 4 5 baru merah lagi ya guys ya. Dan sekarang ini baru 3, jadi ada kemungkinan masih naik lagi untuk bulan depan. Tapi itu ya analisa dengan time frame monthly itu sangat beresiko ya guys ya, karena ya siapa juga yang mau trading dengan time frame monthly gitu ya. Jadi agak sangat beresiko kecuali swing yang ditahannya sampai bertahun-tahun gitu ya guys ya. Oke, di sini sebelumnya setelah kemarin saya bilang loss ya guys ya, kalau loss ya loss saja gitu. Kemarin loss cukup banyak dan alhamdulillah hari kemarin ya, maksudnya ya hari ini hari Kamis lebih tepatnya itu di grup ini ada 3 signal dan semuanya TP dan semuanya ini buy limit ya guys ya. Jadi tidak ada yang buy now karena saya udahlah kita main hati-hati aja gitu. Di sini kalian bisa lihat saya buy limit di 4085 ya. Bahkan sekarang harganya di 4126, jadi udah naik banyak banget. Di sini kalian bisa lihat ya guys ya, di sini antrian saya. Kemudian di ini buy limit kedua, signal kedua alhamdulillah juga TP sekitar 50 pips ya. Kemudian terakhir ini nggak kejemput-jemput guys, kejemputnya lama banget. Saya kasih signal, kalian bisa lihat ini jam 16.15, berarti kalau di Indo ya mungkin sekitar jam 8 malam. Tapi ke hitnya itu ya sekitar jam di sini ya udah malam banget guys, berarti di Indo ya sekitar jam 12 atau jam 1 malam gitu ya. Dan di sini udah running cukup banyak, jadi ya alhamdulillah lah. Tadi kalian bisa lihat di situ. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan coba menganalisa apa yang kemungkinan terjadi di gold hari ini ya, lebih tepatnya hari Jumat ini ya. Kita akan coba menganalisa lah nanti kemungkinan hari ini arahnya kemana. Dan buat kalian yang pengen tahu cara untuk saya entry-nya gimana, itu kalian bisa join grup saja ya guys ya. Kalaupun enggak juga enggak masalah, karena setiap hari saya membagikan analisanya secara gratis di YouTube ini. Jadi kalian tinggal pantengin saja video-video analisa saya, karena ya selain video analisa, di setiap analisa itu saya selalu memberikan semacam insight baru gitu guys ya. Saya mengulang pelajaran-pelajaran sebelumnya, atau juga kadang saya memberikan contoh-contoh real lah bagaimana cara entry-nya dan kenapa stop loss dan sebagainya. Nah, di sini saya akan menunjukkan kemarin hari Kamis itu pergerakan goldnya itu tidak terlalu signifikan guys, karena kalau di sini kita lihat di time frame H4 saja sudah kelihatan guys bahwa dia itu ya cuman sideways ya, cuman di area dia cuman berjalan di area yang saya kotakin ini gitu. Jadi kayak apa ya? Pergerakannya itu tidak terlalu besar. Coba bandingkan dengan hari-hari sebelumnya guys. Misalnya di sini ada penurunan yang cukup tinggi. Ya, kemudian di sini juga ada kenaikan yang cukup tinggi. Tapi hari kemarin, lebih tepatnya hari Kamis itu dia cuman sideways saja di area sini guys ya. Nah, di sini kalau kalian perhatikan posisi low BB-nya ini sudah tidak condong ke bawah lagi, tapi sudah mengarah ke samping. Di sini kalian bisa lihat guys ya. Jadi low BB-nya ini kalau kalian perhatikan dia sudah mengarah ke samping seperti ini. Nah, kalau di video analisa kemarin saya menunjukkan bahwa ketika low BB-nya ini masih mengarah ke bawah seperti ini, berarti dia downtrend-nya itu masih sangat kuat guys. Masih sangat kuat. Kalau downtrend-nya itu masih kuat, berarti kita belum boleh buy. Ya, belum boleh buy. Tapi ketika di H4 ini low BB-nya ini sudah mengarah ke samping, berarti ada indikasi nanti candle itu akan sideways dulu ya, akan sideways dulu ke area sini dan untuk membuat CSHK buy biasanya. Baru nanti re-entry terus lanjut kenaikan. Biasanya seperti itu. Apalagi posisinya sekarang, posisinya di area sini ini adalah posisi sedang re-entry di time frame daily, re-entry buy. Kita akan coba lihat.
Nah, di sini kalian bisa lihat ya guys ya. Jika kita geser ke time frame daily, ini dia posisinya ini sedang re-entry buy ya guys, sedang re-entry buy. Walaupun ini re-entry buy-nya kurang cantik. Kenapa? Karena posisi mid BB dan MA50-nya sudah agak jauh, dan posisi low BB-nya dia sudah terlihat akan ke atas dan terlihat akan cross sampai ke low BB. Jadi ada kemungkinan nanti minimal banget candle daily ini bisa ke mid BB atau bahkan bisa terlajak sampai low BB. Nah, itu ya kita lihat nanti pergerakannya lah guys. Yang jelas di H4 ini posisi BB-nya ini sudah mulai mengarah ke samping. Kalau sudah mulai mengarah ke samping seperti ini, maka ada kemungkinan candle ini akan membuat CSAK buy guys. Jadi ada kemungkinan dia akan naik sampai membuat CSAK buy di sini. Dan kalau dia membuat CSAK buy di H4 dan itu valid, dan untuk memvalidkannya kalian harus melihat di H1 ya guys ya. Misalnya nanti di H4 ini ada CSAK buy, terus di H1 itu ada momentum buy, maka ada kemungkinan besar candle ini akan menuju tujuannya, yaitu ke area top BB ya. Tapi selama di H4 ini belum ada CSAK buy, maka kemungkinan besar dia masih akan sideways dulu di area low BB ini guys ya. Dia akan sideways dulu ya ke area sini, dan nanti kalau misalnya low BB-nya ini udah condong ke bawah lagi, maka itu udah hampir bisa dipastikan nanti candlenya ini akan terjun lagi. Tapi kalau menurut saya sih, saya lebih condong ini kemungkinan besar akan naik ya guys ya. Kenapa? Karena ya dia sebenarnya trennya itu masih naik karena sedang re-entry buy di time frame daily, kemudian didukung juga di sini posisi low BB-nya ini sudah mengarah ke samping. Ya, jadi kemungkinan besar nanti, kalau prediksi saya, kemungkinan besar di H4 ini akan terjadi CSAK buy. Dan kalau nanti sudah terjadi CSAK buy di sini, kalian tinggal geser ke area H1 guys. Nah, di H1 ini dia harus membuat momentum buy. Nah, di sini sudah ada momentum buy sebenarnya kalau kalian perhatikan ya. Sudah ada momentum buy, tapi momentum ini tidak valid. Kenapa? Karena tidak didukung dengan CSAK buy yang ada di time frame atasnya, yaitu time frame H4. Oke. Jadi nanti jika sudah ada CSAK buy, yaitu ada candlestick yang close melewati mid BB dan melewati semua MA, misalnya close di area sini, ingat ya guys ya, candlenya itu harus close, tidak boleh sumbunya doang tapi harus close. Nah, nanti kalau udah ada itu, kemudian di H1 sudah ada momentum buy, maka CSAK yang ada di H4 ini valid. Kalau CSAK buy valid, maka dia akan menuju destinasinya, yaitu destinasi dari CSAK buy adalah ke area top BB di area sini. Ya, jadi sebenarnya simple ya guys ya. Secara aturan itu simple. Kadang yang sulit itu mengatur emosi kita. Kadang ya karena SL itu adalah sebuah keniscayaan ya guys ya. Kalian tidak akan bisa menghindari yang namanya SL gitu. Semua setup itu bisa terbatal guys. Semua setup bisa terbatal. Saya contohkan di sini di H4 ini ada contoh simple ya. Ada contoh simple lah ketika suatu setup itu terbatal. Di sini akan saya contohkan. Di sini adalah re-entry buy setelah momentum. Ya, re-entry buy itu SL-nya apa guys? Re-entry buy itu SL-nya adalah ketika terjadi CSAK yang berlawanan. Jadi selama kalian, misalnya kalian masuk di re-entry buy di area sini, selama belum ada CSAK sell, maka setup ini masih bisa dikatakan valid. Ya, kemudian TP-nya di mana? TP-nya yaitu ke destinasinya. Destinasi dari re-entry adalah top BB. Re-entry buy tujuannya ke top BB. Dia sudah sampai top BB. Ya, terus dia naik lagi. Terus di sini membentuk re-entry tapi nggak sampai ya guys ya. Di sini hampir tapi tidak sampai. Nah, kalau re-entry nggak sampai di sini kan ada kodenya, ada BBMA code. Itu kodenya adalah RRE, re-entry extreme. Jadi ya tetap bisa digunakan gitu guys. Jadi bisa kalian entry buy lagi di area sini lalu naik kembali. Nah, kemudian kalau kalian perhatikan di area sini dia itu masuk re-entry lagi. Oke, setelah masuk re-entry misalnya kalian buy di sini. Kemudian di sini tiba-tiba ada CSAK sell. Ini candle yang saya tandai ini kan CSAK sell, berarti kalian terkena SL. Ya, jadi kalian mungkin entry buy di sini, terus kemudian kalian candle ketika close di area sini kalian kena SL. Nah, kalau kena SL ya SL aja gitu guys. Ya, jadi jangan menyalahkan SL, misalnya SL terus ini metodenya sudah nggak berlaku, nggak kayak gitu ya guys ya, karena ya SL itu suatu keniscayaan. Kalian pakai metode apapun, baik ICT misalnya SMC, supply demand, support resisten, atau apapun itulah, alchemis atau apapun namanya, itu tetap ada yang namanya SL guys. Tinggal kita memainkan yang namanya money managementnya. Dan di sini kalau kalian perhatikan di entrian pertama kan kita TP, entrian kedua kita TP, baru di entrian ketiga kita kena SL. Jadi kalau kita bandingkan masih banyak TP-nya. Di sini kalian juga bisa perhatikan contohnya lagi. Misalnya di area sini re-entry buy, kalian dapat di area sini. Udah TP banyak guys. Terus misalnya di sini kalian masuk lagi ke area re-entry, tapi ternyata dia tiba-tiba kena SL di area sini. Ya udah, berarti bukan rezekinya. Tapi kan kalian udah TP di area sini.
Terus kenapa ini kok terlajak sampai low BB ya? Di sini kalau kalian perhatikan kenapa dia kok sampai low BB seperti ini? Ya berarti dia mengambil re-entry di time frame atasnya. Ini udah pasti, guys. Kalau ada kayak gini berarti di time frame atasnya itu sedang re-entry. Kita akan coba lihat ya. Nah, itu sebenarnya pemahaman dasar dalam BBMA multi time frame, dan itu sudah lengkap dalam channel saya, guys ya. Kalian bisa lihat di playlist BBMA dari 0 sampai mahir atau BBMA level 1, level 2, level 3, itu sudah saya jelaskan semuanya. Kalau kalian rajin belajar itu insya Allah sudah tahu dan akan paham gitu, guys. Ya, di sini saya belum melihat time frame atasnya tapi udah tahu, guys, kalau posisinya dia terlajak sampai low BB di area sini berarti dia sedang mengambil re-entry di time frame atasnya. Kita akan coba lihat ke time frame daily. Apakah benar area yang kita kotakin tadi? Nah, benar, guys. Area yang kita kotakin tadi adalah area re-entry di time frame daily. Kalau re-entry buy, maka di time frame bawahnya pasti dia minimal banget ke mid BB dan seringnya itu sampai ke low BB seperti ini. Oke, teman-teman, semoga membantu ya. Intinya hari ini ya kalau prediksi saya kemungkinan besar masih bisa naik dikit, guys. Ya, masih bisa naik. Penentuannya sih di H4 ini ya. Kalau di H4 nanti ini dia membentuk CSHK buy dan ini valid, maka ya dia udah hampir pasti dia akan naik ke area top BB di area sini, guys. Tapi kalau dia gagal membuat CSHK buy, ya berarti dia akan turun dulu. Oke, teman-teman, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Semoga membantu. Saya mohon maaf apabila banyak kesalahan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.